Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu sudah sama sehat. Kita mulai pembelajaran. Silakan salah satu pemimpin doa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Pada pagi hari ini yang belum mengisi silakan mengisi absensi terlebih dahulu ya. Untuk KPD anak-anak sudah diunduh ya materi ajarnya, di mana sudah semuanya dipelajari karena Ibu sudah nge-share kemarin ya. Sudah, Bu. Sudah semua. Garis dan busur sudah disiapkan juga. Sudah, Bu. Sudah, coba Ibu ingin lihat mana busurnya? Oh, sudah siap ya. Sudah. Kalau sudah berarti ini pembelajarannya. Oke, Ibu mulai. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai penyajian data. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu kalian diharapkan mampu menganalisa yang cocok disajikan dalam diagram lingkaran dengan tepat. Yang kedua, mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penyajian data berupa diagram lingkaran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang ketiga, mampu menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran dengan benar. Kemudian, sekarang perhatikan gambar yang ada di layar ini. Sudah terlihat semua? Sudah, Bu. Gambar data mengenai pilkada perhitungan suara ya. Kemudian berikutnya yaitu di sini disajikan data mengenai keripik terlaris di pasar daring atau jualan online. Misalnya untuk jualan online itu sering Ibu lihat postingannya Mas Hanif. Mas Hanif kalau nggak salah jualan online juga ya Mas Hanif? Iya, Bu. Iya, jualannya apa saja Mas Hanif? Jualnya ada makanan, baju, kosmetik, dan lain sebagainya. Oh iya, gimana? Lumayan penjualannya setiap bulan? Kadang dicatat nggak itu Mas Hanif? Belum. Belum dicatat, nggak apa-apa. Nanti setelah kita mempelajari diagram lingkaran, nanti Hanif bisa mempraktekkan ya. Namanya penyajian data dalam bentuk diagram, itu nanti banyak sekali dimanfaatkan. Pertama yaitu tadi mengenai kegiatan pemilu. Dalam perdagangan seperti itu sedikit gambaran manfaat dari mempelajari penyajian data ya, cukup banyak manfaatnya. Kita ingat kembali ya materi sebelumnya, data itu dapat disajikan dalam diagram apa saja ya? Diagram batang. Iya, diagram batang. Diagram lingkaran. Diagram garis. Diagram garis, betul. Nih, Ibu contohkan. Misalkan ada pengukuran suhu badan dalam 1 minggu. Jadi kalau diagram garis itu lebih cenderung datanya itu adalah data yang berkelanjutan atau yang kontinu seperti ini. Nah, kalau diagram batang itu biasanya datanya dalam bentuk data kelompok. Contohnya di sini adalah hasil ulangan matematika. Karena kita berhubungan dengan lingkaran, maka kita mengenal dulu sudut. Ini apa? Derajat. Ya, betul. Kalau dalam satu lingkaran penuh 360 derajat. 360 meter. Nah, sekarang, kalau persen dalam satu lingkaran itu 100%. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, kalian nanti akan disajikan sebuah permasalahan, kalian amati, kemudian berikutnya kalian diskusikan dalam kelompok, yaitu LKPD-nya, dan kemudian nanti salah satu mempresentasikan perwakilan dari kelompoknya. Penghujung pembelajaran ada post-test. Jadi karena ini pembelajarannya tidak hanya yang dinilai post-testnya, tapi seluruh dari kegiatannya, maka Ibu harapkan semuanya aktif. Semangat semuanya. Semangat, Bu. Semangat. Amati, perhatikan, dan kalau bisa catat apa yang ada di video ini ya. Mengutip Worldometers, penambahan kasus baru tersebut membuat jumlah kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 41.431 atau lebih banyak 215 kasus daripada Singapura. Padahal kasus perdana di Singapura ini ditemukan 1,5 bulan lebih dahulu dibandingkan di Indonesia. Efektivitas penanganan COVID-19 di Indonesia pun juga dipertanyakan, melihat banyaknya jumlah pasien yang meninggal dunia, sehingga total 2.276 kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Setelah melihat video tadi, apa yang ingin disampaikan? Ternyata kasus di Indonesia tertinggi di Asia ya, Bu. Iya, pintar. Satu, Mbak Dini, boleh. Terus apa lagi yang dipikirkan? Coba yang lain. Mungkin dari penyajiannya.
Mungkin lebih jelas jika Lebih disajikan menarik dalam diagram bintang. Iya, bentuk yang menarik ya, seperti bentuk diagram lingkaran. Di sini, Ibu sajikan sebuah permasalahan dari data pasien COVID yang terkonfirmasi di suatu kecamatan, diminta menyajikan laporan data agar menarik dan mudah terbaca. Nah, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, perhatikan di sini, ya, ini kan penjualan es pada bulan Januari. Bisa dibuat ke dalam bentuk diagram lingkaran. Itu nanti ada dua macam, bisa dalam bentuk derajat, bisa dalam bentuk persen. Untuk bentuk derajat, contohnya seperti ini. Jadi, untuk setiap sudutnya di sini pakai derajat ya, setiap jurinya menggunakan derajat. Kemudian, kalau dalam persen, contohnya seperti ini. Jadi, gambarnya sebenarnya sama persis, cuma di dalamnya itu untuk jurinya dituliskan dalam bentuk persen. Diingat-ingat ini ya, kalau derajat itu dikalinya 360 derajat, tapi kalau menginginkan dalam bentuk persen, dikalikannya adalah 100%. Ya ada, udah paham. Ada semua. Enggak, Bu. Kelompok 1 ada Arum, Adna, Susi, Hani, Vivi. Kelompok 2 ada Lilis, Dian, Nurhasanah, Naida, Zakiatul. Kelompok 3 ada Dewi, Dini, Fisya, Linda, Sukma, Unge, dan Reva. Silahkan kalian berdiskusi di dalam kelompok masing-masing. Ibu tanya, kelompok 3, sudah sampai kegiatan 2 belum? Terus membuat diagramnya, ada masalah nggak? Enggak, Bu. Enggak. Sekarang Ibu lanjutkan ke kelompok 1. Iya, Bu. Sudah sampai mana, Hanif? Udah sampai kegiatan 2 baru, Bu. Baru bikin lain sini. Iya, ada masalah, Mas Hanif. Ya udah, lanjutkan di Google, di WA grupnya ya. Untuk semuanya, nah kalau sudah LD-nya foto, kirim ke grup masing-masing ya. Ya, waktunya habis ya, Mbak, Mas. Sekarang masuk ke sesi presentasi ya. Silakan. Dari kelompok mana ini yang mau presentasi? Masalah kedua, diagram yang cocok adalah diagram lingkaran, karena datanya dapat dikategorikan atau dikelompokkan, tidak berkelanjutan. Dapat disimpulkan, data yang cocok disajikan dalam diagram lingkaran adalah data yang dikategorikan atau dikelompokkan tidak berkelanjutan. Langkah 1, hitung nilai total data. Total sama dengan 60. Dapat disimpulkan langkah 2, hitung sudut masing-masing sektor lingkaran. Sembuh sama dengan banyak pasien sembuh per jumlah seluruh pasien kali 360. Jadi 30 per 60 kali 360 sama dengan 180 derajat. Terus pasien meninggal 6 per 60 kali 360 sama dengan 36 derajat. Jika dilihat dari pasien dirawat, 24 per 60 kali 360 sama dengan 144 derajat. Buat lingkaran lalu bagi menjadi beberapa sektor dengan besar masing-masing sudut sektor yang sudah didapat pada langkah 2. Diagram di atas menunjukkan presentasi alokasi pendapatan keluarga setiap bulannya. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, langkah pertama yaitu menuliskan presentase dari simpanan. Presentasi simpanan dari diagram di atas adalah 15%. Simpanan tiap bulannya sebesar 45 juta. Kelompok lain hasilnya sama nggak itu? 45 juta? Berbeda, Bu. Berbeda. 450. 450. Oke. Semuanya, aku sekarang akan sama-sama dengan kalian untuk membuktikan jawaban yang betul yang mana gitu ya. Kita coba. Jadi, diagram ini menunjukkan persentase alokasi pendapatan keluarga setiap bulan ya. Jika pendapatan keluarga itu 3 juta rupiah. Kalau pendapatannya 3 juta, pasti simpanan keluarganya itu kan lebih kecil ya, nggak mungkin lebih besar. Kalau tadi jawabannya 45 juta, kira-kira benar nggak itu?
Iya Bu, maaf. Iya, nggak apa-apa Mbak Fitria, sudah bagus penyampaiannya. Ya, kita lanjutkan. Jadi sini presentasinya tadi berapa ya? 15%. 15 ini 15 dan per 100. 100. Ini makanya Ibu tulis ya. Kali jumlah pendapatannya berapa? 3 juta. Ya, 3 juta. 3 juta. Betul. Iya Bu. Terus ini kan bisa dicoret aja nolnya. Nah, Iya Bu. kemudian 15 kali 3 berarti 45 ya. 45 Iya, 45 terus nolnya aja. ditambah 04. Mungkin tadi Mbak Fitria ini ya, Iya, Bu. nolnya di Nolnya kok banyak kan? nggak apa-apa. Jadi hasilnya adalah berapa? 450.000. Bisa dipahami ya semuanya ya. Bisa. Kemudian ini yang masalah kedua, coba dilihat lagi LKPD-nya. Kalau yang meninggal berapa? 36 derajat. 6 derajat. Oke, kemudian yang dirawat berapa? 144 derajat. Nah, ini yang sembuh ya, yang 180 derajat. Ini yang sembuh. 30 Meninggal. Nah, meninggal. Boleh seperti itu. Jadi nggak harus semuanya sama ke atas dulu, baru di samping, enggak ya. Boleh acah. Sudah paham semua? Sudah. Sudah Paham ya? Oke, kalau sudah paham, pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, apa saja yang bisa disimpulkan? Data yang cocok disajikan dalam diagram lingkaran yaitu data yang dikelompokkan, tidak berkala atau berkesinambungan. Oke, betul. Lanjut. Terus apa lagi yang bisa disimpulkan? Langkah-langkah membuat diagram lingkaran. Oh iya, langkah-langkahnya gimana? Yang pertama? Hitung nilai total. Yang kedua, hitung sudut masing-masing juring lingkaran. Yang ketiga, buat lingkaran lalu bagi menjadi beberapa juring. Oke, jadi jenis data yang disajikan dalam diagram lingkaran itu betul, yaitu data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Dan biasanya itu datanya yang diminta adalah bentuk persen ya. Kemudian langkah-langkah membuat diagram lingkaran betul yang tadi disampaikan. Pertama menghitung nilai total dulu, baru kemudian menghitung sudut masing-masing, dan yang ketiga membuat lingkaran, lalu bagi menjadi beberapa sektor. Karena dalam diagram lingkaran ini dalam bentuk persen dan dalam bentuk derajat, untuk besar sudutnya ya itu adalah banyaknya nilai atau frekuensi ya, di sini tulis frekuensi dibagi jumlah data dikalikannya adalah 360 derajat. Tapi kalau besarnya adalah dalam bentuk persen itu dikalikannya adalah 100. Paham sampai sini? Paham. Sekarang silahkan kalian nanti buka di Google Classroom. Nggak harus saat ini juga dikerjakannya, nanti Ibu kasih waktu sampai pukul 9 malam ya. Kemudian apa yang sudah kita lakukan hari ini, kira-kira materi yang sudah dipahami yang bagian mana? Ada yang mau menyampaikan? Sudah paham? Oke. Tampilkan dengan gambar seperti ini. Yang biru ini. Biru, berarti menyenangkan ya? Menyenangkan Bu. Juga ucapan banyak terima kasih karena kalian sudah bersemangat, kemudian aktifnya silakan ditingkatkan lagi di pertemuan berikutnya ya, harus lebih aktif dari sekarang. Kemudian Ibu ucapkan terima kasih karena sudah masuk di Google Meet dengan on time ya. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya silakan kalian pelajari materi penyajian data, karena pertemuan berikutnya nanti akan ada penilaian harian atau ulangan harian di dan tidak ada pertanyaan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.